Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kita semua ada di dalam keadaan baik. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Kala Kristus menolak kristenisasi. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Tradisi Zen adalah salah satu aliran agama Buddha Mahayana yang berkembang di Jepang. Tradisi ini menekankan pada praktik meditasi yang disebut zazen dan pengalaman langsung untuk mencapai kesadaran diri serta pencerahan. Zen berfokus pada kehidupan saat ini, kesederhanaan, dan penerimaan situasi hidup apa adanya. Teknik utamanya adalah meditasi, duduk tenang untuk menenangkan pikiran. Nah, dikisahkan suatu hari, Manuke, seorang pemeluk agama Kristen, dengan semangat mengunjungi seorang guru Zen dan berkata, "Bolehkah aku membacakan beberapa kalimat dari khotbah di bukit?" "Oh, silakan. Dengan senang hati aku akan mendengarkannya," kata guru Zen itu. Manuke membaca beberapa ayat, lalu ia berhenti sejenak dan melihat sang guru. Guru tersenyum dan berkata, "Siapapun yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu pasti sudah mendapatkan penerangan budi." Manuke sangat senang. Ia meneruskan membaca. Sang guru menyela dan berkata, "Orang yang mengucapkan ajaran ini sungguh dapat disebut penyelamat dunia." Oh, Manuke gembira ria. Dia terus membaca sampai habis bagian khotbah di bukit. Lalu sang guru berkata, "Khotbah itu disampaikan oleh seseorang yang memancarkan cahaya ilahi." Sukacita Manuke meluap-luap tanpa batas. Ia meminta diri dan bermaksud akan kembali lagi, guna meyakinkan guru Zen itu agar ia menjadi pemeluk agama Kristen juga. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ia berjumpa dengan Yesus Kristus di pinggir jalan. "Yesus!" serunya dengan penuh semangat. "Saya berhasil membuat guru Zen itu mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Minggu depan saya akan menemui dia lagi dan membujuknya agar ia menjadi pemeluk agama Kristen." Yesus tersenyum dan berkata, "Apa gunanya hal itu selain membesarkan ego kekristenanmu? Kamu keliru kalau berpikir tanggung jawab dan panggilan yang kuberikan kepadamu adalah untuk menambah jumlah pemeluk agama Kristen. Kamu kuutus untuk menghadirkan kasih Allah, menunjukkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah." Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagian orang mengidentikan pewartaan Injil dengan kristenisasi. Oleh karena itu, yang dijadikan tujuan adalah bagaimana menambah jumlah pemeluk agama Kristen. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia. Hal itu dilakukannya dengan menghadirkan kasih Allah yang berpuncak pada pengorbanannya di kayu salib.
Orang-orang yang mau menyambut anugerah Allah memang harus merawat iman yang membawa pada pertobatan terus-menerus. Itu sebabnya sejak awal pelayanannya, Yesus berseru bahwa panggilan hidup orang yang mau menyambutnya adalah menjalani pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika orang menjalani pertobatan dengan benar, terus-menerus mengarahkan hidupnya kepada Allah, menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidupnya, maka dengan sendirinya ia akan memancarkan kasih Allah. Ketika kata dan perbuatannya memancarkan kasih Allah, maka ia sedang memfasilitasi terjadinya perjumpaan antara orang-orang di sekelilingnya itu dengan Allah. Tanggung jawab kita bukanlah untuk menjadikan orang lain memeluk agama Kristen, melainkan memfasilitasi terjadinya perjumpaan orang itu dengan Allah dan kasih-Nya. Urusan apakah orang lain akan bertobat atau tidak, bukan urusan kita. Apalagi halnya orang lain akan memeluk agama Kristen atau tidak. Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3 menuliskan begini. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Itulah tanggung jawab dan panggilan kita yang telah memilih menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, bukan sekedar pemeluk agama Kristen. Menjadi surat Kristus, surat terbuka yang dapat dikenal dan dibaca oleh semua orang. Surat Kristus, surat terbuka yang menghadirkan kasih Allah bagi manusia dan dunia ini. Bersediakah kita memenuhi tanggung jawab dan panggilan itu? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami tidak cukup serius untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya surat Kristus, surat terbuka yang menghadirkan kasih Allah. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, dan kemampuan agar sepanjang hidup ini mau setia hidup sebagai surat terbuka, surat Kristus yang menghadirkan kasih Allah bagi manusia dan dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami kembali berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Kami memohon hikmat yang dari Tuhan menyertai para pemimpin bangsa-bangsa untuk mau menggalang kehidupan bersama di dalam damai sejahtera-Mu. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang harus dihadapi bersama. Kami memohon
Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu memilih apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Khususnya kami berdoa bagi sekian banyak orang anggota bangsa negara kami ini yang sedang mengalami kesesakan karena rupa-rupa bencana yang menimpa mereka. Ya Bapa, kami percaya Engkau ada bersama mereka. Tuhan yang mampukan, pemerintah baik daerah maupun pusat, juga berbagai lembaga-lembaga kemanusiaan, termasuk juga gereja, menjadi alat-alat yang baik dalam tangan Tuhan, guna memulihkan kehidupan mereka yang ada dalam kesesakan ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat. Biarlah gerejamu makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah di dunia ini. Untuk itu kami berdoa. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa untuk proses-proses yang sedang berlangsung dalam rangka membentuk susunan dan personalia badan-badan pelayanan jemaat. Juga untuk penyusunan rencana kerja, rencana anggaran untuk tahun pelayanan 2026-2027. Biarlah semuanya sesuai, seturut kehendak dan kebenaran Tuhan saja. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan setiap kami, anak-anak-Mu, anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia yang semakin lanjut. Khususnya kami berdoa bagi Ibu Melanie Lubis, untuk Ibu Rosali. Tuhan, Engkau yang sempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Kami juga berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Listiani Sudibyo. Tuhan yang terus peliharakan keteguhan iman seisi keluarga ketika mereka harus menyesuaikan diri dengan telah berpulangnya almarhumah Ibu Listiani Sudibyo. Kami juga menyerahkan setiap kami dengan berbagai beban yang harus dipikul, entah itu masalah sumber penghidupan, entah itu masalah relasi antar anggota keluarga, entah itu masalah ketidakpastian di masa depan. Apapun juga kami memohon, Tuhan teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Dan bila tiba saatnya sebentar kami istirahat, maka kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami boleh istirahat dengan cukup dalam perlindungan-Mu, dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.